Shalom glorious people. 1 Tawarik 16 ayat 8 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Pagi hari ini kita akan sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita masuk ke dalam tahta kasih karunia-Nya dan nikmati hadirat-Nya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Jauh ke dalam
sayangku. Pulihkanku, Yesus, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau
Shalom Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali kita akan menerima berkat firman Tuhan selama 30 menit ke depan. Kita sama-sama berdoa biar waktu yang ke depan ini sungguh kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kembali kami ucap syukur buat saat ini di mana kami anak-anak-Mu boleh berkumpul kembali ya Tuhan. Kami juga percaya pemberian Tuhan, penyertaan Tuhan begitu besar, begitu luar biasa buat setiap kami. Dan terlebih juga saat ini kami akan mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh boleh memberkati kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, belum lupa dari ingatan kita ketika kita memasuki di tahun 2019 menjelang masuk di tahun 2020. Itu buat saya hal yang belum bisa dilupakan. Saya ingat sekali ketika bulan September atau Oktober saya terbiasa untuk menyusun segala sesuatu di tahun kemudian. Artinya di tahun 2020. Biasa saya bikin semua perencanaan, baik itu bisnis, baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan, baik pun wisata keluarga, saya susun dengan baik. Nanti bulan Januari kita kemana, arahnya seperti apa. Di tahun 2020 saya punya mimpi, punya rencana apa tentang pekerjaan, tentang bisnis saya. Ya, tetapi kita mengerti apa yang saya rencanakan. Di tahun 2020 datangnya pandemi membuat semua rancangan, semua impian, semua yang sudah dibuat jadwalnya semua berantakan semua. Saya yakin dan percaya bukan hanya saya, semua orang di tahun 2019 punya cita-cita, bahkan ada yang sudah merencanakan di tahun 2020 mengadakan pernikahan. Nah, ketika pandemik itu datang, semua yang menjadi rencananya gagal total, berantakan semuanya. Ya, itu satu hal yang kita bisa lihat di tahun 2020. Ya, apa yang kita dapatkan di tahun 2020? Satu hal yang saya boleh katakan, yang saya boleh dapatkan, sesungguhnya manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Ya. Manusia boleh berencana, tetapi yang menentukan segala sesuatunya adalah Tuhan itu sendiri. Kita bisa mengerti hanya dari virus kecil yang tidak kelihatan, porak-porandalah masyarakat dunia, perekonomian berapa ribu triliun yang mengalami kerugian, semua punya masalah yang sama di semua negara. Hanya virus yang kecil yang tidak kelihatan. Sekali lagi, semua yang menjadi planning rencana manusia, semuanya berantakan, porak-poranda. Satu pelajaran buat kita semua, bahwa sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Ya. Manusia boleh berencana, tetapi yang menentukan adalah Tuhan itu sendiri. Ada satu ayat firman Tuhan yang belasan tahun yang lalu sudah memberkati kehidupan saya. Nah, kita sama-sama buka di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Perikop di sini, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata,
hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu Saudara, apa yang salah dari seorang yang diceritakan kisahnya oleh Tuhan Yesus? Apa yang salah? Saya yakin dan percaya, kalau kita lihat di satu sisi, sesungguhnya orang ini tidak ada yang salah. Bagaimana orang ini punya rencana, punya planning, bahwa dia akan berangkat ke kota Anu, dia akan berdagang, 1 tahun akan mendapatkan keuntungan. Kalau dari rencana, saya yakin dan percaya Bapak Saudara dan saya setuju, tidak ada yang salah. Ya, semua manusia boleh punya rencana, apalagi yang namanya mencari keuntungan. Tetapi apa yang tidak berkenan bagi Tuhan tentang orang tersebut? Orang itu mengandalkan dirinya sendiri. Ya, dia memastikan dia akan berdagang 1 tahun dan saya akan mendapat untung. Nah, hal itu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Sekali lagi Bapak Saudara, kalau kita punya rencana itu baik, saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara sekarang punya perencanaan, oh nanti saya tahun depan akan mengembangkan bisnis saya, itu sesuatu yang baik. Oh nanti tahun depan kita semua sepakat untuk pergi berwisata keluarga kemana, itu sesuatu hal yang baik. Tetapi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apabila kita tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita, kita tidak melibatkan Tuhan di dalam mimpi kita. Karena jelas firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat 5 yang berkatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Artinya Bapak Saudara, Tuhan mau kita senantiasa melibatkan Dia di dalam perencanaan kita, baik itu bisnis, baik itu pekerjaan, baik itu keluarga, baik dalam segala hal. Lalu Bapak Saudara, kalau kita mengandalkan Dia, sesungguhnya apa yang kita dapat? Pasti kita dapatkan hal yang luar biasa. Ya. Bahkan Yesaya 40:31 mengatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka cuma burung raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi letih. Sesungguhnya saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita, Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan, hikmat, bahkan jalan keluar. Itulah yang Tuhan mau untuk hari-hari ke depan. Untuk hari-hari ke depan. Saya ingin bersaksi, Bos. Bagaimana 4 bulan yang lalu saya dihadapkan dengan satu pilihan yang sangat-sangat sulit untuk saya putuskan. Bulan April, adik saya yang tinggal di Amerika, dia kontak dengan anak laki saya dan minta kami sekeluarga, anak cucu semua, untuk berangkat ke Amerika di bulan Juni untuk pernikahan anaknya. Tetapi yang menjadi masalah, Bapak, adik saya ini di tahun 2020 dia salah paham terhadap saya, sehingga akhirnya dia begitu marah. Dia putuskan hubungan dengan saya, bahkan nomor WA saya diblok. Saya mau komunikasi tidak bisa, dan saya minta adik saya yang lain juga katakan, saya ingin komunikasi, saya ingin menjelaskan segala sesuatunya, tapi adik saya ini menolak. Bulan April itu mereka
yang di Amerika berharap kami sekeluarga dengan anak cucu untuk berangkat ke sana. Otomatis anak laki saya berkata, dia panggil tante atau orang Hokkien dia panggil dia dia katakan, rasanya kita nggak mungkin bisa berangkat ke sana dengan situasi pandemik seperti ini. Rasanya di dalam perjalanan itu kita nggak nyaman. Ya. Tetapi kalau itu yang mau, hanya papi yang bisa putuskan. Akhirnya, saudara, 2 minggu dia terpaksa kontak istri saya. Dia buka nomor kontak WA-nya, dia kontak istri saya. Dan istri saya dengan spontanitas berkata, oke, sepertinya hanya saya dengan anak laki saya yang berangkat, kata istri saya. Kalau saya tidak bisa berangkat, kata istri saya. Karena apa? Saya belum divaksin. Saya juga punya darah tinggi, beresiko kalau saya di jalan terpapar. Apa jawab adik saya? Ya kan, kalau hanya 2 orang yang berangkat sekalian, jangan pergi semua. Dia begitu marah, so. Ya, ada satu keputusan yang sangat sulit untuk saya ambil. Ya. Di satu sisi saya katakan kepada Tuhan, saya ingin berangkat karena apa? Karena ada ingin pemulihan dengan adik saya, karena itu adalah kesempatan. Ya. Saya bayangkan kalau saya putuskan tidak berangkat, bisa jadi bisa ambaknya berkepanjangan, betul-betul bisa putus hubungan. Ya. Maka saya bawa ini hampir 2 bulan saya bergumul, dan saya katakan kepada Tuhan, saya nggak tahu Tuhan akan terjadi apa yang terjadi hari esok. Ya. Nah, hal yang kedua, saya mau berangkat. Saya katakan kepada Tuhan, karena saya ada janji dengan keponakan saya. Ya, kalau nanti kamu nikah, saya akan datang. Hal yang ketiga, memang saya ada bisnis hotel di Amerika yang hampir 2 tahun saya tidak kunjungi. Tapi hal itu yang nomor 3 lah. Yang nomor 1 ini pemulihan itu yang saya bawa di dalam doa kepada Tuhan. Ya, itu alasan kenapa saya ingin berangkat. Tapi satu alasan saya tidak mau ingin berangkat karena apa? Karena masalah pandemik, saudara. Bayangkan kita di dalam pesawat 19 jam, saudara. Walaupun sudah di PCR negatif, siapa yang bisa tahu nanti 2 hari kemudian timbul jadi positif? Kita nggak tahu di dalam perjalanan seperti itu, saudara. Maka hampir 2 bulan saya bergumul. Saya bawa itu dalam Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, sesungguhnya saya tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Maka saya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, saya ambil keputusan seperti apa. Akhirnya saya mengambil keputusan karena saya mendengar suara Tuhan, berangkat. Karena ada niatan baik untuk pemulihan. Berangkat. Saya berangkat, akhirnya bertujuh dengan anak cucu. Semua, ada orang berkata, ketika saya memutuskan untuk berangkat, dia katakan, kamu nekat katanya berangkat bawa dengan anak cucu yang beresiko. Tapi ada satu orang juga berkata, alah mau pergi mah pergi aja, seperti nggak punya iman. Saya katakan bukan seperti itu. Ya, bukan saya nggak punya iman, bukan saya nekat, tetapi saya mau mendengar sungguh-sungguh suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau, keputusan apa yang saya lakukan. Maka ketika saya mendengar keputusan daripada Tuhan untuk saya berangkat, puji Tuhan, Bapak Saudara, kami berangkat ke sana, perjalanan kami sukacita. Ketika saya ketemu adik saya rangkul, saya peluk, saudara, ya, ada kehangatan, ada sukacita, ada pemulihan. Walaupun sedikit deg-degan ada, saudara. Karena apa? Keponakan saya yang tinggal di Amerika, dia peluk cucu saya tanpa masker, saudara. Dia katakan di Amerika sudah mulai bebas. Tapi ada sedikit deg-degan, saudara. Tapi saya percaya, kalau itu Tuhan yang sudah perintahkan, saya yakin ada perlindungan Tuhan 24 jam buat saya. Puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sudah kembali ke Amerika, ke Indonesia. 4 kali PCR, semuanya dalam keadaan baik dan negatif, sehingga saya bisa kembali ke Bandung. Dan saya boleh saksikan bagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Ketika kita melibatkan Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita, di dalam perencanaan Tuhan. Nah, satu kesaksian lagi, Bapak Saudara, bagaimana saya ada di satu organisasi pelayanan kaum pria.
pimpinan saya memberikan satu contoh buat saya. Dia bagaimana dia merencanakan, dan itu sudah terjadi. Dia beli 200 paket untuk pasien COVID. Di situ ada obat antivirus, ada peradangan, semua komplit dengan vitamin. Dikasih free gratis. 50 paket yang kami terima untuk wilayah Jawa Barat hanya dalam waktu tidak ada 1 bulan habis. Oleh karena saya nggak enak hati untuk minta kembali. Akhirnya saya punya inisiatif belajar dari pimpinan saya. Di belakang saya juga ada berkat, saya ingin memberkati member-member di kaum pria itu. Akhirnya saya pribadi saya beli dapat 50 paket. 50 paket tidak ada 1 bulan habis. Saya beli 15 lagi habis, 20 lagi habis. 2 hal yang saya bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Selagi orang lain mendapatkan obat antivirus itu sulit sekali, saya dengan mudahnya, Saudara, ada seorang teman yang punya apotek, dengan mudahnya saya minta besok dikirim. Selagi orang lain susah sekali. Bahkan Saudara, dari harganya bagaimana Tuhan menyertai kami semua. Selagi orang kelabakan beli obat antivirus 1 juta. Bayangin Saudara, 1 juta. Tapi kami bisa dapatkan 140.000 dengan harga yang betul-betul murah. Jadi saya boleh saksikan bagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita melibatkan Dia, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan bekerja setengah-setengah. Dia akan tuntaskan tas sampai pada akhirnya kita bisa melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Itu yang Tuhan kita sembah. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Hal yang kedua, dari firman Tuhan yang kita dengar, ada poin yang kedua yang Tuhan taruh dan tanam di dalam hati dan pikiran saya. Di mana firman Tuhan juga berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hal yang kedua, di mana Tuhan tanamkan, Tuhan ajarkan kepada saya untuk saya senantiasa mencermati waktu yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan mau hari-hari ini, waktu yang Tuhan berikan kepada kita semua, kita cermati waktu itu dengan bijaksana. Kita cermati, kita pergunakan waktu yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Karena betul seperti firman Tuhan itu ya dan amin. Hidup manusia itu seperti uap, sekarang ada dan berlalunya begitu saja. Seringkali kita mendengarkan, aduh kemarin Cikene main badminton bareng. Isuk-isuk mendengar berita udah nggak ada, ya. Mungkin ada ibu juga bicara, tadi pagi baru juga ketemu di pasar. Tiba-tiba dapat berita siang habis. Nah itulah waktu, itulah kehidupan kita. Tidak ada yang bisa tahu apa yang terjadi dengan hari esok, dengan kehidupan saya. Siapa yang bisa menjamin bahwa saya masih bisa hidup 1 bulan lagi, atau 1 minggu, atau besok? Tidak ada yang bisa tahu, Bapak. Artinya yang Tuhan mau waktu-waktu yang kita miliki ini sungguh kita cermati dengan bijaksana. Lakukan waktu yang Tuhan berikan kepada dengan sebaik-baiknya. Hari ini banyak orang mengejar keberhasilan. Itu sesuatu yang baik. Tetapi ada satu hal yang Tuhan ajarkan lebih tinggi, lebih dalam, yaitu apa? Kata-kata berbuah. Kalau keberhasilan itu Bapak Saudara, itu lebih kepada diri sendiri. Sekali lagi, kalau keberhasilan itu lebih kepada diri sendiri, itu bukan sesuatu yang salah. Kita semua hidup juga mau berhasil. Tuhan juga senang kalau kita berhasil. Tetapi lebih dalam, lebih tinggi, kalau keberhasilan itu disertai dengan hidup yang berbuah. Karena berbuah itu lebih kepada memberkati orang lain, kepada diri sendiri. Ya, seperti pohon berbuah, yang menikmati adalah orang lain. Artinya hari-hari ke depan ini Bapak, kita harus lebih mengandalkan Tuhan. Kita harus lebih melibatkan Tuhan di dalam rencana hidup kita.
dan kita cermati waktu-waktu yang kita miliki ya, dengan hidup berbuah. Saat ini terlalu banyak orang yang mengalami kesusahan, terlalu banyak orang yang butuh kasih Yesus. Disitulah kita punya peran, bukan hanya materi dengan memberikan kita perhatian, memberikan kita doa kepada mereka, bahkan kita bisa menyampaikan kabar baik, kabar sukacita tentang keselamatan bagi mereka yang belum mengenal Yesus. Itulah waktu-waktu yang kita harus kerjakan di dalam hari-hari ke depan. Libatkan Tuhan lebih dalam lagi dan cermati hidup ini, biar hidup kita semakin berbuah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami ucap syukur buat saat ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami selalu terus berdoa biar firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh bertumbuh lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Bagian kami adalah tetap terus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam semua perencanaan kehidupan kami. Dan Tuhan kami mau juga Tuhan, waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, kami cermati itu Tuhan dengan bijaksana. Kami isi waktu-waktu yang ada itu dengan berbuah kebaikan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.